Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Balik lagi bersama aku, Lia Elia. Di video pembahasan kali ini, kita akan membahas soal-soal tentang larutan penyangga bagian yang kedua. Tapi sebelum masuk ke video pembahasannya, sebaiknya disimak terlebih dahulu pH larutan penyangga part yang pertama, karena sebagai penunjang untuk kita membahas pembelajaran kita hari ini. Oke, yuk langsung aja kita masuk ke video pembahasan soal-soal pH larutan penyangga. Kali ini kita akan membahas beberapa tipe soal cara penentuan nilai pH suatu larutan penyangga atau larutan buffer. Oke, sekarang kita lihat soal yang pertama. Soal yang pertama, pH larutan yang terdiri atas campuran 0,2 molar CH3COOH dengan Ka 10 pangkat min 5 dan 0,1 molar CH3COONA adalah 5. Maka yang ditanya adalah perbandingan volume CH3COOH dan CH3COONA. Oke, jadi di sini sudah diketahui sifatnya adalah larutan penyangga. Oke, ada nilai pH, ingat ya, jika diketahui pH-nya sama dengan 5, pH sama dengan 5 artinya bersifat asam. Jadi bisa kita ketahui kalau pH-nya 5, artinya nilai H plusnya sama dengan 10 pangkat minus 5. Oke, saya. Oke, sudah dapat pH-nya, H plusnya 10 pangkat min 5. Di soal diketahui asam lemah dan garamnya. Oke, CH3COOH adalah asam lemah, sedangkan CH3COONA garam dari asam lemah. Jika suatu larutan penyangga terbentuk dari asam lemah dan garamnya, berarti kita gunakan rumus secara langsung. Dia akan langsung masuk ke dalam rumus. Ingat, rumus dari pH larutan penyangga asam lemah, H plus sama dengan Ka dikali mol asam per mol garamnya. Kita tulis dulu ya. Jadi H plus sama dengan Ka dikali dengan mol asam per mol garamnya. Oke, sekarang kita masukin data yang sudah ada di soal. Yang ada di soal ada H plus kita sudah dapat 10 pangkat min 5, ganti 10 pangkat min 5 sama dengan Ka-nya juga ada 10 pangkat min 5 dari soal ya. Mol perkalian dari molaritas dan volume. Molaritas dari CH3COOH 0,2. Ini ya 0,2. Kemudian CH3COONA 0,1. Mol adalah perkalian dari molaritas dan volume. Nah, volume mereka yang dicari. Kita buat saja permisalan. Untuk CH3COOH, volumenya V1. Jadi kita buat perkalian. Mol asamnya 0,2 dikali V1 per mol garam 0,1 dibagi V2. V2 untuk mol garam. Oke, sekarang kita kali silang. Ada yang bisa dicoret ya. 10 pangkat min 5 ini kita coret. Habis. Nah, tinggal kita kali silang. Setelah kita kali silang, 0,1 pindahkan ke kiri. 0,1 sama dengan V1 per V2 0,2 berarti per di sini ya enggak? 0,2. Nah, sehingga perbandingan V1 per V2-nya sama dengan 1:2. Oke, ini kalau di soalnya nanti diketahui asam lemah dan garamnya. Nah, gimana kalau di soalnya nanti diketahui
antara asam dan basa. Jika diketahui asam dan basa, harus kita reaksikan terlebih dahulu. Oke, sekarang kita lihat contoh soalnya. Untuk mendapatkan larutan buffer dengan pH sama dengan 9, perbandingan volume larutan NH4OH 0,2 molar, Kb-nya 2 kali 10 pangkat min 5, dan HCl 0,1 molar adalah berapa? Nah, tetap sama, dia akan mencari perbandingan volume, tapi di sini perbedaannya dia terbentuk dari basa lemah dan asam kuat. Jadi kalau dia asam dan basa, artinya harus kita reaksikan terlebih dahulu. Ya. Oke, sekarang kita reaksikan NH4OH ditambah dengan HCl menghasilkan NH4Cl ditambah H2O. Oke, kita cari nilai mol mula-mula bereaksi sisa. Mol mula-mula bereaksi sisa ini akan kita gunakan untuk mencari perbandingan volumenya. Dan harus diingat, syarat dari suatu larutan penyangga yang harus habis bereaksi adalah yang kuat. Tergantung siapa yang kuat nanti, entah asam ataupun basanya. Oke, sekarang kita lihat yang pertama. Untuk NH4OH, di soal diketahui di datanya ada konsentrasinya atau molaritas dari NH4OH 0,2 molar. Jadi kalau untuk mencari mol, 0,2 kita kalikan dengan volume. Ya kan? Kita anggap aja volume dari NH4OH itu sebagai V1. Jadi 0,2 dikali V1. Mula-mula bereaksi sisa. 0,2 V1. Nah, HCl-nya konsentrasi 0,1. Kita anggap volumenya V2. Jadi 0,1 V2. Kalau mula-mula berarti garamnya belum terbentuk ya. Pada saat bereaksi, ingat syaratnya yang harus habis bereaksi adalah yang kuat. Karena yang kuat di sini adalah HCl, asam kuat ya. Berarti HCl harus kita habiskan. Jadi kita turunkan 0,1 V2. Mencari yang dibereaksi di NH4OH perbandingan koefisien. Koefisiennya kan 1, reaksinya udah setara ya. Berarti 1/1 dikali mol yang bereaksi untuk HCl tadi 0,1 V2. Jadi kita ganti 0,1 V2. Oke, NH4Cl juga sama 0,1 V2, 0,1 V2. Kita turunkan 0,1 V2, 0,1 V2. Berarti HCl-nya habis. NH4OH 0,2 V1 dikurang 0,1 V2. Oke, sekarang sudah dapat semua nilai mol mereka. Langsung masuk ke dalam rumus. Rumusnya OH- sama dengan Kb dikali mol basa per mol garam. Oke. Nah, OH- nggak ada, tapi ada nilai pH. Kita ingat kembali, hitung mundur. pH sama dengan 14 dikurang pOH. Ya enggak? pH-nya 9 sama dengan 14 dikurang pOH. Sehingga akan kita dapatkan pOH-nya sama dengan 14 dikurang 9, 5. Karena dapat pOH, jadi OH-nya sama dengan 10 pangkat minus 5. Ingat sifat logaritma. Ya. Masukin ke rumus, dapat OH- 10 pangkat min 5, kita ganti 10 pangkat minus 5, sama dengan Kb-nya 2 kali 10 min 5, mol basa berarti 0,2, dikali 0,2 V1, dikurang 0,1 V2, per 0,1 V1. Oke, sekarang tinggal kita kali silang ya, boleh dikali silang atau langsung bisa kita coret. Yang bisa dicoret kita coret ya. 10 pangkat min 5 ini habis ya enggak? Nah, sama-sama kita bagi, tinggal kita kali silang. 0,1 V1 sama dengan 2 dikali 0,2 V1.
0,4 V1 dikurang 0,2 V2. Ini ya dikali silang, dikali ini 2 dikali 0,2 kali 0,1. Kumpulkan yang ada variabel yang sejenis. Jadi min 0,2 V2 pindah ke kiri jadi positif 0,2 V2 sama dengan 0,4 V1 dikurang 0,1 V1. Jadi dapat 0,2 V2 sama dengan 0,3 V1. 0,4 kurang 0,1 ya. Jadi dapat perbandingannya. V1 tinggalkan di sebelah kanan. Per V2 pindah ke sini sama dengan 0,2 per 0,3. Sehingga dapat perbandingan V1 per V2 sama dengan 2:3. Oke, bisa difahami ya. Contoh soal yang ketiga, suatu campuran penyangga yang terbentuk dari 500 ml larutan HCOOH 1 molar dan 500 ml larutan HCOONA 1 molar ditambah 100 ml larutan yang mempunyai pH sama dengan 12. Tentukan pH sebelum dan sesudah ditambah larutan tersebut jika diketahui Ka-nya sama dengan 2 kali 10⁻⁴. Oke, sekarang coba kita tentukan dulu pH sebelum ditambahkan ya, sebelum ditambahkan suatu larutan pH pH-nya berapa tadi ya? pH 12 ya, berarti kita cari yang sebelum dulu. pH yang sebelum berarti kita pakai rumus H+ karena dia asam lemah dan garam. Oke, rumus H+ sama dengan Ka dikali mol asam per mol garam. Oke, sebenarnya harus ditulis juga ada valensi garam ya, X. Karena valensi garam di contoh ini semuanya 1, nggak apa-apa nggak ditulis ya, karena dikali 1 juga. Tapi biasakan kita buat rumusnya dikali X karena dikali valensi. Oke, nilai H+-nya sama dengan sebelum dia ditambah nilai pH-nya, berarti yang kita cari Ka di soal 2 kali 10⁻⁴. Oke, kita ganti 2 kali 10⁻⁴. Mol asam perkalian antara molaritas dengan volume. 500 dikali 1 berarti 500 milimol. 500 milimol per garamnya HCOONA sama 500 ml dan 1 molar, berarti kita bagi dengan 500. Oke, 500 dibagi dengan 500 habis ya 1. Sehingga kita dapat nilai H+-nya sama dengan 2 kali 10⁻⁴. 2 kali 10⁻⁴. Sehingga nilai pH sama dengan minus logaritma H+. Minus logaritma 2 kali 10⁻⁴. Jadi pH-nya 4 minus log 2. Oke, di pH sebelum ditambahkan larutan dengan pH 9 tadi. Oke, sekarang kita cari berapa pH-nya setelah ditambah dengan pH 9. Untuk menentukan pH sesudah ditambah dengan larutan yang mempunyai pH 12, kita harus tahu dulu berapa nilai konsentrasi atau mol dari OH-. Oke, mol dari OH- berarti kita buat dulu pH 12. pH sama dengan 12, berarti kita dapat nilai POH-nya sama dengan 14 dikurang 12 sama dengan 2. Oke, sehingga akan kita dapatkan nilai OH- sama dengan 10⁻⁻². Dapat nilai OH-, cari juga nilai molnya. Mol dari OH min sama dengan volume dikali molaritas. Volumenya kan di soal 100 mili. Berarti 100 dikali dengan
10 pangkat min 2, sehingga kita dapatkan 1 milimol, karena volumenya mililiter. Nah, 100 milimol ini akan kita reaksikan dengan asam atau garam. Kita lihat di sini karena OH- bersifat basa, berarti akan kita reaksikan dengan asam. Jadi, kita reaksikan dengan asam. Asamnya adalah CH3COOH. CH3COOH, HCOOH, asam ya, direaksikan dengan OH-, maka akan kita dapatkan HCOO- ditambah dengan H2O. Oke, akan kita cari nilai mol mula-mula bereaksi sisa. Mula-mula bereaksi sisa. Oke, kita masukin data nilai molnya semuanya. Mol dari HCOOH tetap kita gunakan mol di awal tadi, 500 dikali 1 molar sama dengan 500 milimol. OH- kita dapat 1 milimol. HCOO. HCOO- untuk mula-mulanya sama dengan 500 karena di awal tadi ya. 500. Oke, H2O di awal nggak usah dicari, nggak apa masalah karena nggak kita butuhkan nanti ya. Pas di bereaksi, carilah mol paling kecil, berarti ini 1, ini 1. Kemudian di sini 1 pakai perbandingan, karena OH- yang kita turunkan 1. 500 dikurang 1, 499. 1 kurang 1 habis. 500 ditambah 1, 501. Oke, dapat nilai masing-masing nilai molnya. Sekarang kita akan mencari nilai pH. Oke, kita masukkan ke rumus H+ sama dengan Ka dikali mol asam per mol garam. Ka-nya di soal sudah ada tadi pakai Ka yang awal, 2 kali 10 pangkat minus 4. Mol asam 499 dibagi dengan mol garamnya 501. Dikali X-nya 1 ya valensinya. Oke, sekarang 499 dibagi 501, ini adalah 0,99 dikali 2. Jadi hasilnya sama dengan 0,99 kita kali 2, 1,99 ya. Jadi dapat 1,99 kali 10 pangkat minus 4. Nah, sehingga pH-nya minus logaritma H+. 1,99 kali 10 pangkat min 4. Jadi dapat pH sama dengan 4 minus log dari 1,99. Oke, inilah nilai pH-nya. Oke, inilah yang disebut dengan larutan penyangga. pH awalnya sebelum ditambah hasilnya adalah 4 minus log 2, sedangkan setelah ditambah suatu larutan basa 4 minus log 1,99. Jadi perbedaannya tidak terlalu jauh. Jadi larutan penyangga akan mempertahankan nilai pH-nya walaupun ditambah sedikit asam maupun basa. Oke, jika nanti ketemu soal ditambahkan suatu larutan asam, berarti larutan asamnya itu akan kita reaksikan dengan basa atau dengan suatu garamnya nanti. Tahap pengerjaannya sama, artinya nanti kita akan mencari nilai OH- jika ditambah suatu asam. Oke, sekian video pembahasan tentang beberapa soal cara penentuan nilai pH dari larutan penyangga. Semoga video pembahasan ini mudah difahami, dan jika video ini bermanfaat buat kalian, share ke teman-teman kalian ya, biar manfaatnya lebih banyak lagi. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.